Dipersilakan untuk kasus ketiga yang jadi pengamat adalah Pak Sam ya. Yang coach Ibu Sulasriani dan yang coach adalah Pak Brian. Silakan Pak Sam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya pada mati ya, Pak? Hidup? Tidak hidup. Oke, lanjut. Di tempat saya mati, Pak. Oke, lanjut, Pak. Terekam kan? Selamat siang menjelang sore, Pak Prian dan Bu Ani. Selamat siang, Bapak. Kita di penghujung kasus ini adalah kasus yang ketiga, di mana kalau saya gambarkan, saya ceritakan, ada mungkin Anda atau siapa mempunyai teman sejawat ketika dia melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, ternyata disupervisi sama seorang pengawas. Ya. Lalu kemudian seorang pengawas menegur kepala sekolah karena si guru ini pada saat memberikan pembelajaran tidak menggunakan buku sumber atau buku teks sumber. Tetapi si guru ini seolah membantah, tidak memakai buku sumber pun memang ternyata masih linier, masih searah dengan kurikulum yang dipakainya. Nah, silakan Pak Brian dan Bu Ani disajikan seperti apa penyelesaian masalahnya antara ibu guru tersebut dengan teman sejawatnya. Waktu dan tempat persilakan kepada Pak Brian sebagai coach dan Bu Ani sebagai coach. Silakan. Terima kasih Pak Sem sebagai pengamat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Brian. Mana Pak Brian, sehat? Bagaimana kabarnya Ibu Ani hari ini? Ya, alhamdulillah sih Pak, baik-baik saja. Cuma ya ada yang agak mengganjal Pak. Oh begitu. Saya lihat dari raut wajah Ibu Ani, tampaknya Ibu Ani juga sedang tidak baik-baik saja. Tidak seperti yang saya lihat hari-hari sebelumnya, itu tampak ceria, gembira, bahagia, senyum, dan seterusnya. Apa yang membuat Ibu Ani hari ini itu tampak tidak ceria? Adakah yang mau disampaikan kepada saya, Ibu? Kali aja saya bisa membantu sebagai teman, sebagai rekan. Iya nih Pak, kan Pak Brian itu deket ya sama aku mau ngomong lah sama Pak Brian. Kalau aku lagi sedih nih Pak, soalnya boleh Ibu. Soalnya agak malu juga nih Pak saya, malu bener Pak. Ya Allah. Iya ya. Nggak apa-apa Ibu. Siapa tahu dari Ibu cerita, saya dapat memberikan sedikit solusi kepada Ibu. Tapi ini jangan ini ya Pak ya, jangan diekspos ya, soalnya ini saya agak malu bener Pak. Soalnya ini masalah pekerjaan sih Pak. Terus yang negur tuh kan pengawas Pak. Jadi saya aduh Pak malu banget Pak. Jangan bilang-bilang ya Pak ya. Oke, iya, pasti saya nggak akan buka apa yang menjadi curhatan Ibu kepada saya. Mungkin Ibu bisa cerita kepada saya. Nah, tapi sebelumnya nih ya Bu, kira-kira
nanti setelah Ibu bercerita dari apa sih yang mau tujuan Ibu bercerita itu kepada saya apa? Jadi gini ya Pak ya, tujuan saya itu Iya. kan ya karena kan kayak ngegondok gitu Pak ya, ditegur sama pengawas Heeh, gitu ya Pak ya. Jadi tuh heeh. saya punya tujuan supaya Mhm, masalah saya ini nantinya mhm. saya bisa mengikuti yang benar tuh kayak gimana Pak, supaya saya itu nanti Iya. bisa mengikuti yang benar seperti apa. Jadi kan nggak Heeh. berulang lagi saya dapat teguran dari pengawas atau dari kepala sekolah Kak. Kan saya malu juga nih Pak dengan Iya, teguran iya, itu. iya. Iya Iya, gitu saya loh paham Pak tujuan banget ya. saya. Iya, Mm-mm. iya. Jadi boleh diceritakan Ibu awal mulanya itu seperti apa? Ya gini Pak ya, kan Iya. kalau supervisi itu kan emang biasa ya Pak ya, dalam setiap Mhm. semester kan ada Iya, supervisi dari pengawas kan Pak ya. Ya, iya. Iya. tapi ini pengawasnya ini supervisinya langsung ke saya. Kan biasanya kan kepala sekolah dulu tuh Pak yang supervisi. Nah, ini Mhm. langsung pengawas yang masuk ke kelas, Pak. Jadi waktu itu saya kan Iya, ngajar ya, Pak ya, di iya. kelas. Terus pengawasnya mengamati, Pak, cara saya ngajar. Nah, Oke. eh, saya sih bawa tuh, Pak, buku teks, buku Mhm. eh, buku penunjang lain, Pak ya. Kan kalau kita Iya. bukan banyak tuh buku-bukunya ya. Mhm. Hanya waktu itu saya memang lebih condong ke itu Pak, buku-buku Buku. penunjang lainnya untuk dijadikan Iya. sebagai bahan ajar kepada siswa. Terus Oke. pengawasnya itu negur Pak ke saya, eee, karena kan menurut saya nih Pak ya, pikiran saya tuh ya, kan Mhm. buku kan sama aja ya Pak ya, kalau menurut Mhm. Bapak tuh gimana tuh? Kalau menurut saya buku teks, buku penunjang lain, kan yang penting nggak keluar dari kurikulum kan Pak ya, kalau menurut saya. Ih, terus waktu itu saya nggak menampilkan buku teks itu ketika saya ngajar, yang saya tampilkan itu cuma buku itu Pak, buku penunjang. Ya, Ih, jadi saya tuh oke. mhm, Jadi betul, masalah yang dihadapi oleh Ibu eh, ketika Ibu disupervisi itu pengawas menanyakan bahwa yang digunakan dalam sumber belajar itu Ibu memanfaatkan mhm, sumber-sumber belajar lainnya dan tidak menggunakan buku teks begitu. Iya. mhm. Iya, dia Eh, negur. Terus saya mm-mm. bilang gini, "Ah, ini kan sama aja, buku teks atau buku ini, buku pegangan kan sama aja. Yang penting kan saya tidak keluar dari kurikulum." Gitu. Iya. Terus pengawasnya itu Pak tersinggung Pak. Terus, kenapa dia melaporkan kepada kepala sekolah gitu loh Pak. Gitu. Eh, oke. Ibu sebelumnya sudah pernah mencoba atau memanfaatkan buku teks dalam media pembelajaran di kelas? Kurang semangat Pak. Soalnya Kenapa? tuh Pak ya, kalau saya perhatikan ya buku teks itu kan Mm-mm. monoton. Mm-mm. Pokoknya kurang asik, gambar-gambarnya juga kurang banyak. Hmm, Terus itunya iya, metodenya juga yang ditampilkan juga tidak terlalu variasi. Beda Pak sama guru apa dengan buku-buku itu pegangan lainnya kan
macem-macem tuh Pak dari penerbit lain. Wah bagi saya mah itu lebih menarik Pak. Kan yang penting kan tersampaikan. Ya, yang Iya, penting kan iya, tidak keluar dari kurikulum. Itu menurut saya kayak begitu Pak. Gimana oke. menurut Bapak? Saya salah nggak sih Pak? Sebenarnya ya Ibu, dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, itu tidak ada salahnya kita menggunakan buku teks gitu. Walaupun tadi Ibu bilang itu tuh kalau kita menggunakan buku teks itu tuh monoton, sulit dipahami dan kurang penjabaran. Belum tentu itu sebagai sumber media pembelajaran Ibu gitu. Jadi jangan langsung tersuges dengan perkataan pengawas itu. Mungkin pengawas itu baik menyampaikan apa yang menjadi eh, sumber-sumber dari buku pembelajaran tersebut. Seperti itu. Hmm, Gitu, tapi Ibu. saya tapi saya bingung sebetulnya Pak. Apa sih bedanya itu buku teks sama buku itu, buku pembelajaran lain? Kan kalau kita nggak pakai juga kan tidak membuat anak sesat. Kenapa harus buku teks gitu? Kan buku kan sama aja kalau menurut saya. Ilmu kan di mana saja, buku yang mana saja dipakai. Saya jadi bingung, bener Pak. Saya jadi bingung, makanya saya itu oh, kekeh aja Pak Mm-mm. mempertahankan bahwa ini saya udah bener. Kenapa saya harus harus ke buku teks gitu Iya, kan ilmu di mana aja kan Pak? Menurut Bapak iya, gimana Pak? iya betul. Jadi ya, dari apa yang disampaikan pengawas, kenapa sih kita nggak mencoba gitu? Buku teks buku teks yang digunakan itu kan juga memuat sumber-sumber belajar, Ibu. Tuh, jadi Ibu belum tentu buku teks itu monoton atau sulit untuk dipahami untuk murid, begitu. Oh, Jadi Ibu jadi kira-kira masih mau mempertahankan keyakinan Ibu atau mau mencoba? Kalau menurut saya sih Ibu mencoba terlebih dahulu gitu. Tidak ada salahnya kan pengawas apa? Bentar Ibu ada yang masuk telepon. Ya tidak ada iya. salahnya kan pengawas menegur Ibu, mungkin teguran itu jadikan apa ya bentuk motivasi kepada Ibu untuk lebih mengeksplor lagi dari mulai sumber belajar, media ajar, kemudian metodenya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu Ibu. Iya, tapi kenapa harus ada buku teks? Kan kan itu, Pak. Eh yang penting kan ada buku, Pak, kalau saya. Saya masih kurang paham terus pengawas ini kenapa dia tersinggung saya begitu, lapor lagi sama kepala sekolah. Padahal kan juga kepala sekolah nggak begitu-begitu amat, Pak, kalau ada masalah. Kok ini pengawasnya ini terlalu ini, Pak, tersinggung, Pak, hanya karena buku teks. Iya, iya. Ya, Ibu mencoba aja apa yang disampaikan oleh pengawas ya, melakukan hal apa yang mengacu pada kurikulum walaupun buku teks tersebut tidak wajib itu kan tidak wajib sebagai sumber belajar, tetapi itu kan salah satu alternatif itu alternatif sumber belajar Ibu
Itu kenapa sih Ibu nggak mencoba terlebih dahulu Coba ya gitu? Pak ya. Iya, Dicoba dulu ya Pak ya. Apa ini supaya mungkin ada maksudnya kali ya Pak ya? Apa iya. memang peraturannya begitu? Saya juga bingung Pak. Apa ada peraturannya harus Nah, menggunakan buku teks ya jadi kan untuk mengajar itu Pak? pengawas ini kan eh, apa melakukan supervisi kepada guru-guru. Jadi segala bentuk pembelajaran, pegangan guru, RPP ataupun yang lainnya itu harus wajib dilengkapi oleh seorang guru, Ibu. Seperti itu. Hmm, Mungkin jadi buku teks itu wajib si Pak pengawas maksudnya? Apa wajib, gimana? Oh, wajib Ibu. jadi buku teks Gitu. itu wajib Pak? Iya, wajib dan eh, pengawas itu biasanya tidak menegur secara langsung kepada yang disupervisi, mungkin bisa lewat dari kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyampaikan lagi kepada guru yang sudah disupervisi. Nah, jadi kalau menurut saya, ibu tuh mencoba apa ya, melakukan apa yang menjadi keinginan pengawas seperti itu. Siapa Hmm. tahu dapat membantu dalam pembelajaran di kelas Iya, begitu. tadi itu Pak, saya mungkin kurang paham di situ bahwa Hmm. buku teks itu wajib seorang guru menggunakannya ketika mengajar. Karena menurut saya selama ini buku itu sama saja, Pak. Makanya saya bertahan, Pak, karena merasa Hmm. bahwa buku itu sama aja. Saya tidak tahu, Pak, kalau buku Oke. teks itu adalah sumber belajar yang wajib, Pak, sebagai guru dalam mengajar. Aduh, Pak, itu, Pak, saya kurang ngerti, Eh, Pak. Ibu sudah mencoba eh, menyampaikan kepada pengawas ya apakah Pak Samsudin, ini kasus terakhir ini. iya Pak. Iya Kalau deh, punya Pak. Pak Dede, Ibu Sulistiani ini kasus Eh, terakhir ya. iya deh, Pak. Saya Eh, ini ya ya akan mencoba men- untuk ya. menggunakan buku teks itu karena saya baru Mm-mm, paham mm-mm, sekarang, Pak, bahwa buku teks itu mm-mm. wajib. Kemudian nanti Termasuk karena saya sudah menyadari ya, Pak ya, berarti saya dalam mengajar itu selalu harus mewajibkan buku teks dan saya akan meminta maaf juga nanti kepada pengawas, Pak. Ya, Pak ya. ya, Insya Allah. ya mungkin nanti pertemuan berikutnya ketika Ibu disupervisi. Nah, Ibu sudah melengkapi apa yang menjadi permintaan dari pengawas yaitu menggunakan buku teks Ibu gitu. Kita lihat saja penilaian dari pengawas yang mensupervisi kita, yang sudah kita melengkapi eh, dari mulai sumber belajar, media ajar, termasuk buku teks Ibu. Itu nanti Iya deh, kita Pak. lihat ya apa yang menjadi keinginan Iya deh, pengawas. Pak. Nanti saya Begitu. akan eh, menggunakan buku teks, Pak ya, ketika saya Iya. mengajar. Karena saya juga baru menyadari itu, Pak. Terima Mm. kasih ya, Pak. Sama-sama Ininya. Ibu, mudah-mudahan apa yang jadi curhatan Ibu pada hari ini itu dapat ini ya lega ya. Dan Iya, Pak. mm, Memang Bapak tuh teman baik saya, Pak, yang bisa memberikan saya satu solusi, Pak, atas kegalauan saya, Pak.
Ya, mudah-mudahan nanti ke depan Ibu dapat berkomitmen dan bertanggung jawab atas apa yang Ibu curhat ke saya dan Ibu mau berubah nanti ya agar Iya, Pak. menjadi guru yang lebih baik lagi. Semangat Ibu, Ibu Iya, Pak. Sulasriani. Semangat ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak Iya, ya. iya Saya mau sama-sama ngajar Ibu. lagi, Pak ya, mau ke kelas Sama ya. saya juga mau ke warung kopi. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Brian dan Bu Ani. Ini sudah berdialog model Tirta ya. Saya sebagai pengamat akan memberikan komentar-komentarnya dari model Tirta ini. Dan harus diketahui bersama bahwa prinsip-prinsip coach itu harus apresiatif, berencana, tulus, dan inquiry ya. Seperti itu. Saya mulai dari tujuan yang disampaikan oleh coach ini, bahwa coach sudah memposisikan coach ini teman komunikasinya sudah menghormati dan ada feedback, memberikan tanggapan positif dari apa yang disampaikan, sehingga coach ini termotivasi dan ingin membuka diri ya. Kemudian diidentifikasi itu kan menggali data sebanyak-banyaknya, baik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Saya sudah melihat coach di sini mampu menggali data-data dari coach sehingga identifikasi terlaksana dengan baik, dan itu luar biasa. Lalu kemudian rencana aksi, ada sebuah cita-cita yang disampaikan oleh coach tadi, bahwa ke depan akan menggunakan buku teks ya. Bahkan coach Pak Brian mengatakan, boleh dikatakan buku teks itu adalah wajib ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Sehingga dengan adanya penyampaian gagasan itu menjadi sebuah stimulus dan motivasi untuk coach. Terbangun motivasinya. Terbangun untuk apa? Terbangun untuk membangun sebuah tanggung jawab ya. Sebuah tanggung jawab, kemudian untuk berkomitmen sebagai bentuk tanggung jawab, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi atau salah persepsi antara guru yang bersangkutan dengan kepala sekolah dan pengawas. Semuanya bisa terselesaikan. Baik, terima kasih Pak Brian dan Ibu Ani. Kita kembalikan ke segmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Brian, Pak ya, Samsudin dengan Ibu Sulasriani kalau sudah selesai gabung Ya, Pak. kembali ke room utama karena teman-teman sudah menunggu di sana ya. Oh, siap Pak, terima kasih. Ya, karena kelompoknya Bapak tadi kan memang kan telat mulai, jadi wajar kalau yang terakhir juga selesai. Untuk backup Bapak, Pak Sam, saya sampaikan, nanti ketika ada yang menelpon atau lowbat baterainya tinggal 3%, ini mudah-mudahan Pak Darman itu dapat membackup, karena kayaknya tadi pas ada yang nelpon atau lowbat itu langsung terhenti. Ya, Pak. Kan rekaman ini kan jalan terus, jadi nanti kalau misalkan nanti hasil rekamannya ini saya kirim ke teman-teman, baru nanti dipilah ya. Tapi ya kalau memang hasil rekamannya kurang maksimal ya. Siap. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Bu Ani, Pak Brian kita kembali ke main room. Oke, Pak. Kelompok lain belum selesai kayaknya ya. Halo Bapak Ibu, semua sudah di room utama?
Halo, Assalamualaikum. Sudah di room utama semua Bapak Ibu? Halo, dengar suara saya? Baru ada 5 orang, Pak. Yang lainnya belum masuk. Masih Baru 6 orang. masih Yang lainnya belum, Pak. Oke. Masih take, Pak.